Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ilmu yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, selalu dalam lindungannya. Mari kita berselawat dan menuliskan sholawat di kolom komentar dengan harapan kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik dari seorang yang bernama Salabah bin Abdurrahman yang ketakutan akan dosanya. Seorang pemuda dari kaum Ansor yang bernama Salabah bin Abdurrahman telah masuk Islam. Dia sangat setia melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya dia melalui rumah salah seorang dari Ansor. Maka terlihat dirinya seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah SAW menyangkut perbuatannya itu, maka dia pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah SAW kehilangan dia. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepada kamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah carilah Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu mereka bertemu dengan salah seorang penggembala Madinah yang bernama Dzufafah. Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Penggembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam?" "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Dzufafah menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusasaan?' Ya, dialah yang kami maksud," tugas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawa aku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Salabah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Salabah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW tengah melakukan sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tak kala Salabah mendengar bacaan Nabi SAW
dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, Salman, apakah yang telah kau lakukan terhadap Salabah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Salabah yang membuatnya tersadar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mengapa engkau menghilang dariku?" Salabah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka." Salabah berkata, "Dosaku, wahai Rasulullah, sangat besar." Beliau bersabda, "Akan tetapi kalamullah lebih besar." Kemudian Rasulullah menyuruh agar pulang ke rumah. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Salabah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Salabah? Dia sekarang sedang sakit keras." Maka Rasulullah SAW datang menemuinya dan meletakkan kepala Salabah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Salabah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah. "Karena penuh dosa," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana yang engkau rasakan?" "Seperti dikerubuti semut pada tulang, daging, dan kulitku," jawab Salabah. Beliau bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Maka turunlah Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, 'Kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu.'" Maka segera Rasulullah SAW memberitahu hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Salabah dan langsung ia meninggal. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai disolatkan, Rasulullah SAW berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Kemudian beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena banyak malaikat yang turut menziarahi Salabah." Demikian kisah tentang Salabah yang penuh dengan dosa. Kemudian ia mohon ampunan dan Allah betul-betul Maha Pemaaf. Akhirnya dosa-dosa dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.